حسن الخاتم عند الموت وعلى طول الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. إلى أن قال ثم إن النية تطلب ويراد بها أحد معنيين. الأول أن النية عبارة عن غرضك الذي حملك على العزم والعمل والقول. وتكون النية بهذا الاعتبار في الأكثر خيرا من العمل إن كان خيرا وشر منه إن كان شرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله. وانظر كيف خص المؤمن بالذكر. المعنى الثاني أن النية عبارة عن قصدك فعل شيء وعزمك عليه. وهذه النية لا تكون خير من العمل ولكن لا يخلو الإنسان عند عزمه على فعل شيء من إحدى ثلاث حالات. الأول أن يعزم ويعمل. والثاني أن يعزم ولا يعمل مع القدرة على العمل. وحكم هذه الحالة التي قبلها قد أتى مبينا فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. Alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pembahasan kita masih seputar niat. Terakhir yang kita bahas yaitu mengenai sebuah amal, satu ibadah. Kalau kita mengerjakan satu ibadah, kemudian niat kita banyak, tujuan kita banyak sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Kita melaksanakan satu ibadah, tapi niat kita banyak. Maka atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada kita, terutama sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya banyak keistimewaan. Kenapa keistimewaan itu kita dapatkan? Karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yang berkaitan dengan niat, jika kita melakukan suatu amal ibadah, satu amal ibadah, niatnya banyak, maka pahalanya itu sesuai atau sebanyak niat yang kita kumpulkan, niat yang kita pasang untuk ibadah tersebut. Ibadahnya 1, niatnya 10, maka pahalanya 10. Niatnya 20, maka pahalanya 20. 100 niat, maka pahalanya 100. Bahkan para orang-orang soleh terdahulu itu sangat menekankan urusan niat dalam beribadah. Enggak sedikit dari mereka yang ngarang kitab khusus untuk niat. Maksudnya apa? Misalkan sholat, niatnya apa aja? Disebutin satu-satu. Niat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian puasa, baca Quran, sholawat, zikir, silaturahim, sedekah, niatnya apa aja? Disebutin sama mereka satu persatu. Bahkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu punya mengarang kitab kecil khusus membahas apa saja yang diniatkan ketika seseorang ingin menikah. Ada yang menikah nih kan, kamu menikah. Niatnya apa aja nih? Itu disebutin. Nah, kitab. Jadi bikin kitab isinya apa? Apa saja yang harus kita niatkan sebelum kita menikah. Yang mau nikah niatnya apaan? Niatnya banyak. Sebutin sama Syekh Ali bin Abu Bakar. Ini menunjukkan begitu pentingnya niat dalam beribadah. Kenapa? Karena kualitas ibadah kita tergantung niat. Pelaksanaan ibadah kita itu tergantung seberapa kuat niat kita. Semakin lemah niat kita, semakin tidak berkualitas kita punya ibadah. Kenapa? Karena nggak semangat. Semangat dalam beribadah tergantung gimana niatnya. Apapun ini tidak hanya khusus dalam urusan ibadah, tabiat manusia. Apapun yang dikerjakan itu ditekuni atau tidaknya itu tergantung niatnya besar atau enggak. Orang misalkan nggak ada main futsal, ajak main futsal, gimana kira-kira? Ogah-ogahan deh. Tapi orang yang niatnya kuat, hobi main futsal, jangan ditanya, ya. Itu semangat mainnya. Begitu juga ibadah, ya. Ini karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita. Orang yang beribadah niatnya banyak, maka pahalanya itu sebanyak niatnya. Maka perbanyaklah niat kita sebelum melaksanakan ibadah apapun. Dijelaskan juga sebelumnya, ini enggak hanya khusus buat ibadah, kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari yang
yang sifatnya itu aktivitas dan kebiasaan sehari-hari. Kalau kita niatkan untuk menunjang ibadah kita, maka itu pun memiliki nilai pahala. Apapun yang kita kerjakan, makan, minum, mandi, berpakaian dan lain sebagainya, kalau niat kita ini untuk menunjang ibadah kita, maka itu pun jadi ibadah. Jadi ibadah. Nah, selanjutnya di sini Imam Haddad mengatakan, "Summa inna niyata tutlagu wa yuradu biha ahadu ma'nayaini. Al-awwal an-niyata ibaratan an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amal wal qawl. Wa takunu an-niyatu bi hadha al-i'tibar fil akthar khairan min al-'amal in kana khairan wa sharran minhu in kana sharran. Kama qala 'alaihi salatu wasallam, niyatul mu'min khairun min 'amalihi. Wa kayfa khassa al-mu'mina bi-dzikri." Niat dalam yang dimaksud dengan niat ini ada dua. Yang pertama yang sudah kita bahas, yang sudah kita bahas ini. Niat itu apa? Di antara makna niat adalah tujuan kita dalam melakukan suatu amal. Mau ngapain? Tujuannya apa? Kayak dicontohkan sebelumnya baca Quran. Tujuannya baca Quran untuk bermunajat, untuk mencari ilmu dari Al-Quran, untuk memberikan manfaat. Tujuannya itu. Niat terkadang yang dimaksud adalah tujuan. Makan minum niatnya apa? Maksud tujuannya apa? Mau ngapain? Mau makan, mau minum. Nah, itu niat juga namanya. Jadi tujuan kita dalam melakukan suatu perbuatan apapun, ucapan apapun, maksud apa? Makan tujuannya apa? Kebanyakan orang karena lapar, supaya kenyang, supaya kenyang. Ya, tapi kalau setelah kita tahu begitu besar efek dan imbas daripada niat dalam apapun yang kita kerjakan, jangan sampai setiap aktivitas kita ini tidak diiringi dengan niat-niat yang baik. Secara umum, apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan minum ngapain? Ya selain supaya kita ini kenyang, ya, tujuan utamanya supaya menunjang aktivitas ibadah. Kalau kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak mampu buat ibadah. Sehingga makan dan minumnya kita pun beribadah. Contoh yang lain di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, intidhar shalah, nungguin sembayang. Karena orang kalau sholat ke masjid atau ke musola, sembahyang maghrib, nggak pulang lagi sampai isya. Jangankan kalau dibaca Quran, misalkan habis maghrib sampai isya dibaca Quran, dia ikut ngahadir pengajian, kalau ada pengajian itu di masjid atau di musola, dibengong aja deh, asal nggak ngomongin orang ya. Kalau ngomongin orang beda lagi cerita. Dibengong aja di situ misalkan, seakan-akan di sembahyang dari habis maghrib sampai isya. Kenapa? Ngapain? Soalnya kenapa? Tujuan dia duduk di situ nungguin sembahyang. Jadi duduk kan suatu hal kebiasaan. Apa bedanya duduk orang di masjid, di musola nungguin sembahyang isya sama duduknya orang yang lagi ngelamun gitu kan di depan rumahnya gitu kan. Bedanya apa? Sama-sama duduk, cuma kan niatnya beda. Yang di masjid, yang di musola niatnya duduk, niatnya nungguin sholat, ya, mempersiapkan diri untuk sholat isya. Kalau yang satu lagi ya bengong, nggak ada niat apa-apa. Nah, ini salah satu makna niat. Makna niat itu apa? Salah satu makna niat. Ini niat ini maknanya artinya ada dua. Yang pertama yang udah kita bahas, tujuan seseorang dalam melakukan amal ibadah atau amal perbuatan apapun, atau ucapannya atau maksudnya. Sebagaimana perbuatan itu ada tujuannya, ucapan yang keluar dari lisan kita pun biasanya memiliki tujuan. Kita muji orang tujuannya apa? Kadang cuma mengungkapkan kekaguman kita sama dia. Ada yang tujuannya itu misalkan mencari perhatian dan lain sebagainya. Ucapan kita, perbuatan kita asal bisa jangan sampai kosong dari niat-niat yang baik. Ada tujuan-tujuan yang baik. Niat yang semacam ini itu terkadang seringnya lebih baik dari pelaksanaan amal perbuatannya.
niatnya apa namanya, dia mau sedekah misalkan, niatnya banyak. Apa yang disedekah, tujuannya apa? Tujuannya misalkan bantu orang, kemudian supaya bisa silaturahim, kemudian supaya ini, supaya itu, segala macam. Karena saking banyak dia punya tujuan dan niat, jadi seakan-akan itu niat lebih utama dari perbuatannya itu sendiri. Karena misalkan sedekahnya berapa banyak dia, misalkan 10.000, ya sepele kayaknya kelihatannya ya. Tapi kalau kita lihat niatnya, tujuannya besar. Oh, tujuannya gede banget. Karena Habib Ali Habsyi ini pengarang Maulid Sumtudur, ya, kalau setiap bangun tidur langsung punya niat yang banyak buat hari itu doang. Saya niat hari ini mau nolong orang yang kesulitan, mau ngasih makan orang yang kelaparan, mau ngajarin orang yang membutuhkan, mau ini. Cuman misalkan pada kenyataannya hari itu yang dibantuin cuman beberapa orang, yang diajar cuma beberapa orang. Karena niatnya itu besar, jadi seakan-akan niatnya lebih besar dari amal perbuatan. Tapi niatnya ini sudah mendatangkan pahala gitu loh. Niatnya ini udah memiliki nilai plus. Jadi niat ini walaupun kadang-kadang tidak terrealisasi, nggak terlaksana. Kalau serius, yang udah dibahas juga kemarin tuh ya. Tandanya serius apaan? Tandanya serius itu ketika ada kesempatan dilaksanakan. Itu niat yang belum terlaksanakan, ada ganjarannya juga. Luar biasa. Niatnya banyak, yang terrealisasikan cuma 2 misalkan dari 100. Karena apa? Karena belum ada kesempatan misalkan. Itu 100 itu seakan-akan sah semua. Seakan-akan udah dikerjain semua. Walaupun yang dikerjain baru 2 doang. Nah, yang dikatakan kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang beriman lebih bagus dari amal. Niatnya orang beriman lebih bagus dari amal. Kemudian yang kedua, wal ma'na tsani anna an-niyata ibaratun an qasdika fi'l asy-syai' wa 'azmika 'alaihi wa hadhihi an-niyyah la takunu khairan min amal walakin la yakhlu al-insan min 'azmi 'ala fi'li syai' min ihda thalath halat. Al-ula ay ya'zima wa ya'mal. Yang kedua, kadang yang dimaksud dengan niat ini apa? Yang dimaksud dengan niat ini tekad ya, tekad. Kalau tadi kan tujuan, karena tekad. Tadi tujuan kita mau melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan, itu apa tujuannya? Itu nggak terlepas dari baik atau buruk. Tapi niat yang kedua kadang-kadang niat itu yang dimaksud dengan niat adalah tekad. Apa tekad? Rencana ya, rencana. Kepengen gitu ya. Kepengen. Dia udah niat banget nih, misalkan mau ngaji misalkan. Niat banget mau sholat berjamaah. Niat banget. Nah, itu niat maksudnya apa? Keinginan, kepengen, tekad. Nah, ini beda cerita dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan tujuan tuh ya. Supaya ini. Kalau yang kedua kepengen. Bukan tujuan, bedakan antara tujuan dan keinginan. Ya. Kalau yang pertama tadi tujuan. Yang kedua ini keinginan. Orang ketika memiliki niat untuk melakukan suatu amal, nggak terlepas dari 3. Yang pertama, ya'zim wa ya'mal. Dia pengen dan terlaksana. Nah, ini udah. Hukumnya gimana? Nasibnya bagaimana? Tergantung niatnya. Tergantung tujuannya apaan. Tujuannya bagus ya, dia mendapatkan apa yang dituju. Kalau tujuan amal ibadahnya buat dunia, maka yang didapatkan tergantung yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kemasan itu tidak menjamin kualitas perbuatan seseorang. Kemasan ini tempat perhatiannya manusia. Tapi yang ada di hati kita itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya'zam wa ya'mal. Punya kepengen, terlaksana. Pengen sedekah, alhamdulillah. Pengen baca Quran, alhamdulillah sampean baca Quran. Pengen istiqomah sholat berjamaah, sampean istiqomah berjamaah, dan seterusnya. Yang kedua, ya'zim wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal 'amal. Yang kedua, pengen, cuman enggak dilaksanain.
Padahal mah bisa, gitu kan? Padahal mah ada kesempatan. Pengen ngaji nih misalkan, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesibukan, tapi dia nggak ngaji. Pengen sembahyang jamaah misalkan, nggak ada kesibukan, nggak ada halangan, cuman nggak dilaksanakan. Ya bagaimana ini hukumnya? Wa hukmu hadzal hal wallati qablaha qad ata mubayyanan fi ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah katabal hasanata sayyi'ah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanah kamilah. Punya kepengen melakukan suatu ibadah tapi nggak dikerjakan, padahal dia mampu, ada kesempatan. Nah ini kepengenannya itu ada nilai plusnya atau tidak? Dia kan sempat pengen tuh, pengen. Itu dapat pahala nggak? Dikasih balasan nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini Imam Haddad mengatakan orang yang punya kepengen berbuat baik, bukan nggak kesampaian ya, nggak dikerjain semuanya. Kalau nggak kesampaian kan berarti kan ada halangan, nggak kesampaian namanya juga ya. Biasanya nggak kesampaian lebih identik orang yang ada halangan, ada uzurnya. Tapi ini nggak ada uzur. Nah bagaimana nih? Yang Haddad mengatakan hukumnya itu orang yang semacam ini, sebagaimana Nabi jelaskan di dalam suatu hadis, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah. Orang punya kepengen berbuat baik tapi dia enggak laksanakan, Allah kasih satu kebaikan yang sempurna. Wah asik banget ya. Kepengen doang berarti. Bisa dilaksanakan, enggak dilaksanakan, dapat pahala. Dapat pahala. Tapi bukan ngakalin ya. Setelah tahu nih hadis misalkan dia mau ngakalin, gue pengen aja tiap hari misalkan, itu beda lagi tuh ya. Karena kan malaikat tahu akal-akalan kita, Allah tahu isi hati kita. Ini orang awalnya niatnya sungguh-sungguh pengen, cuman abis itu datang malasnya, ya datang ya aura-aura negatifnya, akhirnya dia diurungkan niat baik. Padahal mah bisa dilaksanakan. Cuma pas punya kepengen, dia kepengennya itu keinginannya sungguh-sungguh ya. Bukan kan ada orang yang bilang, oh saya pengen besok bareng ngaji yuk. Iya insyaallah, pengen banget dah. Gak enakan sama temennya. Nah itu nggak sungguh-sungguh dia punya niat. Nah, orang punya niat sungguh-sungguh, cuma nggak terlaksana karena alasan apapun. Ya maksudnya karena dia misalkan memang semangatnya lagi berkurang atau gimana. Tetap tuh Allah tulis satu kebaikan. Asalkan ketika dia niat, ketika dia punya kepengen, itu kepengenannya sungguh-sungguh, bukan pora-pora. Ain hama biha fa'amilha katabahu Allah indahu 'ashru hasanat ila 700 dha'fin. Orang punya kepengen berbuat baik, kemudian terlaksana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal Allah lipat gandakan amal pahalanya itu 10 kali lipat. Allah lipat gandakan minimal ya 10 kali lipat. Sampai 770 dia. 10 minimal, bisa 20, bisa 30 sampai 700. Ila dha'afin katsira, bahkan lebih dari itu. Enggak ada batasnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala enggak ada batasnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah. Begitu juga sebaliknya, ada orang punya niat enggak baik, punya niat maksiat, pengen maksiat, tahu-tahu niatnya diurungkan. Apapun alasannya, misalkan nggak ada temennya, nggak ada yang nemenin, atau misalkan apapun alasannya, walhasil dia punya rencana maksiat, akhirnya nggak jadi, batal. Allah Subhanahu wa taala catat buat orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilha katabahu Allah sayyi'atan wahidah. Ada orang punya rencana berbuat burukan, berbuat maksiat, terlaksana, yang Allah catat cuma satu doang. Yang Allah catat cuma satu. Kecuali kalau ngajak-ngajak orang, Kalau maksiatnya pakai ngajak orang, nah ini pahalanya.
dosanya itu bukan satu doang, dosanya itu tergantung seberapa banyak orang yang diajak. Nah bedanya orang ngajak kebaikan, orang ngajak kebaikan kan pahalanya bukan satu doang, pahala kebaikan dia sama pahala orang yang diajak. Kita ngajakin orang selawatan misalnya, berapa orang? 5 orang. Gitu berarti selain kita ya, mau kita 6 berarti 6 pahala. Dan setiap orang yang bersalawat karena ajakan kita, pahalanya selain buat dia, buat kita juga. Kalau kita ngajakin orang maksiat, waliyadzubillahi ta'ala misalnya, nah itu setiap maksiat yang dia kerjakan, kita nunjukin misalkan, nunjukin misalkan yang apa namanya, minuman yang murah di mana sih misalkan ya, atau di warung jamu belah sono misalkan, itu murah tuh, bilang aja teman gua gitu ya, lu teman gua bilang gitu ya, sebut teman gua masih dikasih dah gitu ya. Nah, udah sekali doang tuh dia ngasih tahu, besok akhirnya terlaksana tuh, datang ke warung jamunya diminum, setiap dia mabok dosanya kesampaian juga. Buat siapa? Buat yang ngajak, yang nunjukin tadi. Kan udah tahu ya, dia mabok nggak sekali doang, besok mabok lagi besok. Selama dia mabok itu dosanya nyampe ke siapa? Nyampe yang nunjukin tadi tuh, yang bilang sebutannya nama gua tuh, nyampe itu dosanya. Sampai kapan? Sampai selama dia mabok, selama itu juga dosanya ngalir buat dia. Nah itu bahayanya ngajak orang maksiat. Tapi kalau maksiatnya cuma sendiri doang, nggak pakai ngajak-ngajak orang, ya dosanya cuma satu, sebanyak maksiat yang dilakukan. Al-halatu tsalitsah, yang pertama orang punya kepengen terlaksana, yang kedua orang punya kepengen nggak jadi, dibatalin, padahal dia mampu. Yang ketiga orang punya kepengen, udah pengen banget berbuat baik, tapi nggak kesampaian gara-gara ada halangan, sakit misalnya. Dan niat sembahyang berjamaah, tahu-tahu sakit, tahu-tahu misalkan hujan deras, nggak ada payung dan lain sebagainya. Ayya azima ala fi'li amal la yastati'u fi'lahu, fasir yaqul law istata'tu amiltu falahu niyyama lil 'amil wa 'alayhi ma 'alayhi. Dan ala dzalika qaulu alaihi salatu wassalam an-nas arba'atun rajulun. Yang ketiga, orang yang mungkin bahasa kita lebih cocok itu berandai-andai, berangan-angan. Kalau misalkan dia dikasih kesempatan, dia akan melakukan kebaikan. Sekarang dia nggak punya, sekarang di ini nggak ada kesempatan, sekarang di ini belum mampu, cuma dia berandai-andai, ya Allah kalau misalkan saya ada rezeki, saya mau bantu orang yang kesulitan, mau bantu orang yang membutuhkan. Kalau saya punya ilmu misalkan, saya mau memberikan manfaat buat orang banyak, orang yang butuh. Ini bagaimana ini nasibnya? Kata Imam Haddad, sesuai dengan hadis Nabi SAW, orang yang belum punya kesempatan, belum mampu berbuat baik, tapi dia berandai-andai, ya Allah, kalau saya mampu, saya mau sedekah. Kalau saya mampu, saya mau nolong orang. Satu dia nggak mampu. Falahu ma lil 'amil minal ajr. Nah, orang yang semacam ini kalau serius ya, kalau sungguh-sungguh, bukan kan niat itu nggak bisa dibuat-buat ya, nggak bisa dibuat-buat. Dia memang serius dalam hatinya itu, ya Allah kalau misalkan ngelihat orang lagi banyak yang susah sekarang nih ya, banyak yang buat makan aja susah, dalam hatinya kalau saya punya ini, saya pengen bantu mereka. Nah, ini kebagian pahala. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Wa alaihi ma'ali. Wa dalil ala dzalika qaulu alaihi salatu wassalam. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nasu arba'atun. Kata Nabi, manusia ini terbagi 4 kelompok. Rajulun atahu Allah ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi. Fa yaqulu akhar law atani Allahu mithla ma ata 'amiltu mithla 'amalihi fa huma fil ajri. Manusia terbagi 4 kelompok dalam urusan niat ya. Ada seseorang, laki kayak mau perempuan kayak, punya ilmu dan harta. Kemudian dia gunakan hartanya, disalurkan hartanya,
Jadi hartanya ini disalurkan, digunakan, dikelola berdasarkan ilmu yang dia punya. Artinya apa? Harta yang dipunya tidak digunakan melainkan di jalan yang Allah ridhoi. Apakah buat kebutuhan pokok dia, orang yang wajib dinafkahi, begitu juga yang wajibnya zakatnya, yang sunnahnya buat membantu orang lain. Bahwa ya'malu fi malihi bi'ilmih, dikelola hartanya sesuai ilmu yang dia punya. Jadi semua hartanya itu digunakan buat mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini nggak punya duit, hartanya nggak punya, mungkin ilmu punya, atau dia punya harta cuman ilmunya pas-pasan. Ngelihat orang yang pertama, ngelihat orang yang punya duit dan dikelola dengan sangat baik, sesuai dengan ajaran syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, dia berandai-andai. Kalau saya kayak si fulan, kalau saya kayak si Ano, kalau Allah kasih rezeki saya seperti dia, maka saya pengen kayak dia. Hartanya digunakan semuanya buat mencari ridho Allah. Cuman serius ya, cuman serius, kan ketahuan tuh orang yang serius sama orang yang nggak serius. Ya, lihat aja kelakuan dia sekarang. Ya. Kalau kelakuan dia sekarang itu mirip-mirip sama orang yang istilahnya berandai-andai, nah itu berarti dia serius. Kalau kelakuannya jauh berbeda, ya berarti dia ini porak-porak. Ya. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. Yang pertama, dia punya harta, dia punya ilmu, semua hartanya dikelola, digunakan, disalurkan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enggak punya. Cuma dia berandai-andai, ya Allah, kalau saya kayak dia, saya punya apa yang dia punya, saya pengen beramal seperti amalnya dia. Semua hartanya digunakan untuk mencari ridho Allah. Kata Nabi apa? Fahuma fil ajri sawa. Nah, orang dua-duanya ini pahalanya sama. Bayangin. Pahalanya sama. Nah, itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmatnya Allah, baiknya Allah, murahnya Allah. Kadang orang yang enggak punya itu, ya, pahalanya banyak. Pahala sedekahnya banyak. Banyak dibandingkan orang yang punya keluasan harta misalnya. Kenapa? Karena pahala itu enggak semata-mata berdasarkan materi atau kesempatan atau kekuatan, tapi tergantung apa yang ada di hati kita. Seberapa kuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang fahuma fil ajri sawa, ini dua orang ini pahalanya sama, bayangin. Pahalanya sama. Fahuma fil ajri sawa ja'a rajulun atahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbatu fi malihi bijahlihi fa yaqulu akhar law atana Allah misla ma atah amiltu misla amali fa huwa fil wizri sawa. Yang kedua sebaliknya ya. Yang kedua orang punya harta cuman enggak punya ilmu, atau punya ilmu enggak dipakai. Artinya digunakan hartanya buat hal-hal yang tidak baik. Buat maksiat, buat ini, buat mabok, buat zina waliyadzubillah. Buat ini, buat itu, buat ngajak orang maksiat. Dia punya hartanya digunakan buat hal-hal yang tidak baik. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat, duit kagak punya ambisi kagak bener. Duit mah nggak punya duit ya, nggak punya. Cita-citanya apa? Gua kalau jadi orang kaya, gua pengen panggil orkes yang paling gede, familis sekalian gua panggil. Trio macan gue panggil kemarin ya. Punya duit? Gak punya. Ya ini sih yang paling hapus dah ya. Gak kesampaian, dosanya banyak teman-teman. Ya. Kagak kesampaian, dosanya banyak. Ini kan contoh besarnya. Begitu juga contoh-contoh kecil, misalkan maksiat yang kecil misalkan. Kita ngelihat orang punya duit jalan-jalan misalkan. Banyak tuh ya. Jalan-jalan kemana ya, katakanlah jalan-jalan buat maksiat luar negeri, apa nih foto gue nih di luar negeri nih, foto gue nih di Bali nih lagi di pantai nih, mau perempuan nggak pakai baju misalkan. Dalam hati, wah untuk hidup yang kayak gini
Sama itu. Sama nggak? Sama, persis. Sama nggak? Persis sama. Dosanya gimana? Sama dosanya. Hati-hati. Maksudnya ketika dia ngelihat dikasih tahu tuh atau lihat videonya atau lihat fotonya, dia pengen, kalau gue punya duit gue pengen kayak dia juga. Gue pengen jalan-jalan juga. Supaya dia tahu gue juga bisa. Ya. Itu gimana? Ya sama juga. Itu kan skala kecilnya katakanlah ya. Atau misalkan yang ya banyak lah, tinggal kita terapkan atau kita kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak sering kejadian seperti itu. Kita tahu ada orang berbuat maksiat, dicerita-ceritain. Karena nggak boleh kalau ada orang maksiat kemudian diceritain ke orang lain. Walaupun itu masa lalunya ya, karena dampak negatifnya banyak. Karena cerita maksiat itu menanamkan di hati orang lain, khususnya yang imannya itu lemah, keinginan buat berbuat maksiat. Itu dulu sih ya, wah gue kalau sehari belum mabok nggak bisa tidur. Kalau belum minum 3 botol nih ya, belum bisa tidur. Oh yang polos kan, gitu juga. Ada besok mulai nanya-nanya, mau lu minumannya apaan? Gitu. Nggak boleh. Walaupun itu masa lalu kita ya. Kecuali kalau misalkan tujuannya itu kita ini mau keluar dari maksiat tersebut, nanya sama orang yang soleh, saya punya salah begini, kira-kira gimana jalan keluar, itu baru boleh. Kalau cuma sekedar cerita-cerita yang nggak manfaat, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang lain ini ya, itu punya keinginan berbuat maksiat yang sama, walaupun di belum kesampaian, dosanya kebagian juga. Yang bilang fahuma fil wisri sawa. Ini 2 orang nih, yang satu punya duit digunakan buat maksiat, dosa. Yang satu nggak punya duit, cuman pengen. Kalau dia punya duit dia maksiat, dosa juga. Nah, itu jadi 4 kelompok manusia, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Intinya apa? Ya, tadi kita harus teliti dalam mengatur hati kita. Jangan sampai kita punya tujuan, jangan sampai kita punya keinginan kecuali hal yang baik-baik. Apapun yang kita kerjakan kecuali hal yang baik, hal yang baik-baik. Allah.